Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membawa setiap doa dan syafaat kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak kan ku menghampiri-Mu,
kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk membawa setiap doa dan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, berkatilah ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau pujikan lebih dari pemenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan Karena Kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan
Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara jam doa di hari Rabu ini. Terima kasih atas waktu yang telah percayakan kepada saya untuk menyampaikan renungan malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapakku yang baik, Allahku yang luar biasa, kami ucap syukur terima kasih kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada, untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu dalam jam doa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi kami, urapi juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan, yang berdoa malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur 143. Di sini ayat 1 sampai 12. Tapi kami tidak akan membacakan semuanya. Kita hanya membaca ayat 1, 2, dan 8. Ya. Kami bacakan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Ayat 8, perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Ayat 9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhmu ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ucap syukur malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh terus dikuatkan. Kalau kita melihat di dalam berikut ini, karena waktu, tadi kita hanya sedikit aja yang kita ini. Di sini Mazmur Daud menyampaikan keluhannya, ya, akan kesengsaraannya. Keluhan apa? Dia mengeluh di sini atas kesukarannya, atas bahayanya, dan juga doa agar musuh-musuhnya itu
para penganiaya itu dibalaskan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, punya beban, kemana kita akan mengadu, kita akan mengeluh? Kalau kita memiliki unek-unek atau gundah gulana, ketika kita bisa menceritakan atau mengeluarkan unek-unek atau perasaan atau mungkin menyampaikan itu, dan ada orang yang mau mendengar, itu rasanya terjadi suatu kelegaan. Tapi kita mesti harus tepat. Dengan siapa kita akan mengeluh? Kalau kita menyampaikan keluhan-keluhan kepada orang yang tidak selaras atau seiman dengan kita, terkadang kita justru akan mendapat masalah baru. Tetapi kalau kita menyampaikan keluhan-keluhan atau masalah kita itu kepada orang lain, kepada orang yang bisa dipercaya, atau hamba Tuhan, atau khususnya pada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan kelegaan. Sebagaimana Mazmur Daud ini, dia datang kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu sangat sempurna. Dia tahu Allah adalah Allah yang maha adil, dan dia akan menyelesaikan, bisa mampu menyelesaikan. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan di situ bahwa sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah firman, inilah yang boleh menguatkan kita sebagai acuan bagi Daud sehingga dia datang kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku ke dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau dikatakan sudah lama dalam gelap, tidak bisa kemana-mana, karena dikatakan sudah lama mati, mungkin sudah jadi debu, sudah jadi abu. Ayat 4, semangatku lemah lesu dalam diriku. Semangatnya lemah, karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya gairah, nggak punya ini. Padahal di dalam Amsal 18 ayat 4, orang yang bersemangat itu mampu menyelesaikan penderitaannya, bisa mengatasi masalahnya, mengatasi penderitaannya. Dengan apa? Semangat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat. Apapun masalah kita saat ini, ya, corona yang tidak ada intinya, kita tetap semangat. Amin. Meskipun gereja-gereja banyak yang ditutup, tapi inilah cara Tuhan. Supaya apa? Rumah-rumah kita, anak-anak Tuhan, ada pujian, ada penyembahan, ada nama Tuhan yang dimasukkan di rumah itu, sehingga sekeliling tetangga kita, dia tahu, mendengar puji-pujian. Lalu selama ini puji-pujian hanya di gereja, tetapi saat ini di rumah-rumah kita bisa melakukan pujian, pengagungan kepada Tuhan, bisa berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, di sini juga Daud meneguhkan imannya, karena menghadapi masalah yang luar biasa ini, supaya dia tetap bisa semangat. Dia meneguhkan imannya dengan apa? Dia merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Dia memikirkan perbuatan tangannya. Bagaimana Tuhan menolong Daud ketika dia menghadapi orang Filistin. Ya, bagi manusia itu mustahil. Karena apa? Daud anak-anak yang biasa. Dia bukan seorang pahlawan, dia hanya anak-anak muda. Tetapi Goliat adalah seorang prajurit yang sudah dilatih dari kecil. Secara manusia tidak mungkin. Bahkan Raja Saul pun mengatakan di situ, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi seorang prajurit. Tetapi disinilah Daud tetap kokoh.
Katanya apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya domba itu dari mulutnya. Wah, dia berani menantang singa yang menerkam dombanya untuk melepaskan dombanya. Sebagai gembala, dia menjadi pelindung, melindungi, mengayomi, membebaskan domba-dombanya. Amin, saudaraku. Dan inilah tadi di 1 Samuel 17 ayat 23, dan juga di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 12, bagaimana Daud ini menghadapi Raja Saul. Ya, karena dia dibenci hanya karena apa? Karena pada saat mereka mengalahkan Daud, para penari-penari itu menyanyi-nyanyi. Ya, bahkan dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Itu membuat dikatakan tadi Daud berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Jadi itu membuat panas hati Saul, sehingga apa? Timbullah suatu kebencian dan berusaha mereka untuk membunuh Daud. Tapi karena Tuhan Yesus, Tuhan andalan dari Daud, maka disitulah dikatakan bahwa dia merenungkan segala pekerjaan Tuhan, perbuatan tangannya yang luar biasa. Ya, dikatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Saudaraku yang terkasih, disinilah Mazmur Daud, dia terus datang kepada Tuhan. Bahkan dia memohon belas kasihan pada Tuhan. Dia meminta kasih setia Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan dia, untuk membebaskan dari cengkeraman musuh. Ya, ayat 9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Kita kembali ke ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu. Inilah dia minta kasih setia Tuhan kepada aku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Pernahkah kita meminta kepada Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh? Ini mengingatkan saya, saudara, bagaimana waktu anak saya masih kecil, dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau ke masjid, dan itu menjadi masalah buat saya karena kami terus bertengkar sama suami. Dan di situ akhirnya kami doa malam, doa tahajud. Saya datang, saya minta, ya Allah, beritahukanlah kami jalanmu. Jalan mana yang harus aku tempuh? Yang saya tahu Tuhan itu cuma satu. Itu permintaan saya, saudara. Dan ketika habis itu saya berdoa malam, paginya saya dibawa, ditunjukkan gereja, jalan-jalan, ditunjukkan di situ ada gereja baptis yang ada di Waru. Disitulah pertama kali saya datang, membawa dengan anak saya datang ke gereja baptis, dan sampai sekarang saya masih ada di gereja baptis. Karena Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus aku tempuh. Karena waktu itu saya belum percaya Yesus. Dan puji Tuhan, dari situ kami terus dibentuk oleh Tuhan. Tuhan melepaskan saya dari setiap permasalahan. Sebagaimana Daud minta dilepaskan, minta dibebaskan daripada musuh-musuhnya. Dan ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Bagaimana kalau kita melakukan kehendak Tuhan? Berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan dituntun oleh Roh-Nya. Katanya di sini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tunjukkanlah kami jalan-Mu, ya Tuhan.
sehingga kita tidak melenceng. Dan biarlah roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, dikatakan rohmu yang baik itu yang akan menuntun. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita tidak akan jatuh. Kita akan tetap diingatkan. Ketika kita sudah mau melenceng, Roh Kudus itu terus mengingatkan kita. Kemarin hari Minggu, Bapak Pendeta menyampaikan tentang bagaimana peran Roh Kudus itu. Dia luar biasa. Dia ada di mana-mana. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, bahkan dia selalu membimbing kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar. Minta terus diajar kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Minta tuntunan, tuntun kami ya Tuhan. Karena rohnya yang baik itulah yang akan menuntun kita ke jalan yang tanah yang rata. Tanah yang rata berarti kita bisa berjalan dengan baik. Dikatakan di sini ayat 11, hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Inilah kita boleh belajar dari Daud untuk kita selalu mengandalkan Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ini yang bisa kami bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang begitu singkat Tuhan, mengingatkan kembali untuk kami terus merenungkan Tuhan Yesus kebaikan-Mu Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus ketika kami Tuhan Yesus menghadapi kesesakan, ketika kami menghadapi bahaya Tuhan, kami hanya datang kepada-Mu ya Bapa. Dan disitulah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya ya Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam menghadapi Tuhan Yesus, oh Tuhan, COVID Tuhan Yesus yang berkepanjangan ini Tuhan, segala sesuatu Kau izinkan terjadi karena ada maksud dan tujuan-Mu ya Bapa. Supaya rumah-rumah kami Tuhan menjadi rumah-rumah doa-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Gereja Baptis Margahayu. Berkati Tuhan Yesus Bapak Gembala Sidang kami. Berkati Tuhan seluruh pekerja-pekerja Tuhan yang melayani di Gereja Baptis Margahayu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah
pandu